Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar pecahan. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa arti dari pecahan. Pecahan adalah cara untuk menunjukkan bagian dari keseluruhan. Misalnya, jika kita membagi sebuah jeruk menjadi 5 bagian yang sama dan kita makan satu bagian, maka itu berarti kita makan 1/5 bagian dari jeruk tersebut. Nah, pecahan itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, angka yang ada di atas, itu disebut dengan pembilang. Pembilang adalah bilangan yang dibagi dan letaknya di atas. Untuk bilangan yang kedua, yaitu bilangan yang ada di bawah, itu disebut dengan penyebut. Penyebut adalah bilangan yang membagi dan letaknya di bawah. Selanjutnya, kita belajar tentang cara membaca pecahan. Cara membaca pecahan adalah dengan menyebutkan pembilangnya terlebih dahulu atau angka yang ada di atas, kemudian baru penyebutnya atau angka yang ada di bawah. Seperti contoh yang ada di dalam gambar, angka 1-nya ada di atas dan angka 2-nya di bawah, maka dibaca 1/2. Kemudian angka 3-nya di atas, angka 4-nya di bawah, maka dibaca 3/4. Kemudian kalau angka 5-nya ada di atas dan angka 6-nya ada di bawah, maka dibaca 5/6. Kemudian kita akan belajar tentang jenis-jenis pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Bentuk pecahan biasa diberikan dalam bentuk berikut. A/B, yaitu 2 bilangan bulat yang dipisahkan sebuah garis lurus. Contohnya 1/2, 3/4, 1/4, atau 2/2. Pecahan yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan gabungan bilangan bulat dengan pecahan biasa. Bilangan bulat pada pecahan campuran berada sebelum pecahan biasa. Seperti contoh berikut. Cara membacanya adalah dengan menyebutkan bilangan bulatnya terlebih dahulu. Seperti kita mulai dari sebelah kiri, yaitu 1/2. Kemudian yang tengah 2/3/4. Kemudian yang sebelah kanan 3/1/2. Jenis pecahan berikutnya adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya, yang dituliskan dalam bentuk bilangan desimal dengan tanda koma. Contoh, dari pecahan biasa 3/10, maka pecahan desimalnya adalah 0,3. Kemudian, pecahan biasa 25/100, maka pecahan desimalnya adalah 0,25. Untuk pecahan biasa 7/1000, maka pecahan desimalnya adalah 0,007. Untuk pecahan biasa 43/1000, maka pecahan desimalnya adalah 0,043. Jadi, pecahan desimal pada dasarnya adalah bentuk lain dari pecahan biasa, hanya ditulis dengan tanda koma. Jenis pecahan berikutnya adalah pecahan persen. Pecahan persen adalah pecahan yang penyebutnya 100 atau per 100 dan dituliskan dengan tanda persen di belakang bilangan. Contoh, pecahan biasa 25/100, maka pecahan bentuk persennya adalah 25%. Untuk pecahan biasa 50/100, maka pecahan persennya adalah 50%. Untuk pecahan biasa 7/100, maka pecahan persennya adalah 7%. Selanjutnya kita masuk ke pecahan senilai. 2 pecahan disebut senilai jika nilainya sama, walaupun pembilang dan penyebutnya berbeda. Cara untuk menentukan pecahan senilai dari suatu pecahan adalah dengan cara mengkali atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Seperti contoh berikut. Untuk pecahan 1/2, kita cari pecahan senilainya dapat dengan cara, misalnya kita kalikan dengan bilangan 2. Maka pembilangnya 1, kita kalikan dengan 2, hasilnya 2. Dan penyebut 2, kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 4. Sehingga 2/4 bisa disebut pecahan senilai dari 1/2. Kemudian kita bisa cari lagi pecahan senilai dari 1/2.
dengan cara mengkalikan dengan bilangan yang lain, misalnya angka 3. Jadi, pembilang 1 kita kalikan dengan 3, hasilnya 3, dan pembilang 2 kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 6. Maka kita dapatkan 3/6. Sehingga 3/6 ini juga merupakan pecahan senilai dari pecahan 1/2. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam menyederhanakan pecahan. Untuk menyederhanakan pecahan, bagilah pembilang dan penyebutnya dengan 2, 3, 5, 7, dan seterusnya hingga pecahan tersebut tidak dapat dibagi lagi. Atau cara cepatnya adalah dengan membagi pembilang dan penyebut dengan FPB-nya. Untuk mengetahui cara menentukan FPB, adik-adik bisa melihat video yang kakak buat sebelumnya, yaitu tentang materi KPK dan FPB ya. Oke, kita kembali menyederhanakan pecahan. Contohnya adalah seperti pecahan 12/18. Kita mau menyederhanakannya dengan pecahan yang paling sederhana. 12 dan 18 kita temukan nilai FPB-nya adalah 6. Sehingga bisa kita langsung bagi pembilangnya dengan angka 6 dan penyebutnya dengan angka 6. 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Dan 18 dibagi 6 hasilnya adalah 3. Sehingga bentuk sederhana dari pecahan 12/18 adalah 2/3. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan pecahan, di mana kita membandingkan dua pecahan yang mana yang lebih besar ataupun yang mana yang lebih kecil. Cara yang pertama, jika penyebutnya sama, maka yang paling besar adalah pecahan dengan angka pembilang yang terbesar. Seperti misalnya, antara 3/7 dan 5/7, mana yang lebih besar? Karena keduanya memiliki penyebut sama, yaitu angka 7, maka kita fokus saja ke angka pembilangnya. Antara 3 dan 5, maka jelas yang lebih besar adalah angka 5, sehingga pecahan yang terbesar adalah 5/7. Cara yang kedua, jika penyebutnya berbeda, maka cara cepatnya adalah dengan melakukan perkalian silang. Seperti contoh berikut. Pecahan 3/4 dengan pecahan 5/8, manakah yang lebih besar? Nah, kita bisa cari dengan mengkalikan silang. Dimulai dari 3 dikalikan 8, hasilnya adalah 24. 24 kita tulis di atasnya angka 3 karena merupakan hasil perkalian dari 3 kali 8. Sedangkan perkalian silang berikutnya adalah 4 dikalikan 5. Hasilnya adalah 20. 20 kita letakkan di atas angka 5 karena 20 merupakan hasil perkalian antara 5 dengan 4. Selanjutnya kita tinggal bandingkan dua angka di atas tersebut. Antara 24 dan 20, mana yang lebih besar? Yang lebih besar jelas adalah angka 24. Angka 24 mengarah ke pecahan 3/4. Sehingga pecahan 3/4 lebih besar dari pecahan 5/8. Nah, semoga sampai sini adik-adik paham ya terkait materi tentang pecahan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih adik-adik.